Mereka itu kemudian apa tinggal di situ berkembang biak sampai kita. Itu kata-kata mansya. Apa itu mahsyar? Nanti kalau kita mati, kita akan dikumpulkan di daerah namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana? Padang itu kan bahasa Indonesia, mahsyar ini bahasa Arab, Pak. Padang mahsyar, nah, itu perpaduan dua bahasa. Di manakah mahsyar itu? Apakah di Pluto? Atau di planet-planet lain? Tidak, Pak, adanya di bumi. Di mana kata Rasulullah? Yaitu di Palestina. Ini seandainya Pak ngapunten di mahsyar itu yaumuz ziham kata Rasulullah, itu hari yang crowded. Nanti kalau di situ ada namanya mizan dengan sirot, kita sibuk sekali. Seandainya ngapunten kalau kita itu di mizan, seandainya ditimbang amalan kita itu, ya Allah, enteng sekali. Dosa kita berat sekali. Saya ingin berharap yang namanya Palestina, ya Allah, akan protes tanah mahsyar tadi. Ya Allah, saya bersaksi Faiz sudah mengajak orang-orang untuk mencintai Palestina. Faiz ini sudah mendukung Palestina, ya Allah. Oleh karena itu beratkan timbangannya. Itu yang saya harapkan. Itulah kata hadis Rasulullah bahwasanya Palestina adalah ardul mansya wal mahsyar. Yang ketiga, Pak, Masjidil Aqsa ini kiblat ula umat Islam. Kalau kita sekarang sholat ngadep kiblat, dulu enggak, Pak. Dulu kita ngadepnya kemana? Yaitu ke Masjidil Aqsa, Pak. Ke Masjidil Aqsa. Tapi ada yang saya ingin bertanya. Masjidil Aqsa itu kan memiliki mihrab. Mihrab itu pengimaman begini, Pak. Kira-kira ada yang tahu pengimamannya yang asli, belum direhab, kira-kira ngadep kemana? Dia kan kiblat pertama kali. Ngadep kemana? Ada yang tahu? Ternyata ngadepnya ke Masjidil Haram. Ini bukti bahwasanya Allah itu sudah nyiapkan kiblat, tapi hanya ingin memuliakan yang namanya Masjidil Aqsa, sehingga Masjidil Aqsa ini dijadikan kiblat ula umat Islam. Nah itu loh. Kemudian tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj, yaitu Rasulullah mau difardukan sholat. Ini bagaimana? Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke arsy-Nya Allah, ke Sidratul Muntaha, baru ke arsy-Nya Allah. Baru turun lagi ke Masjidil Aqsa, sholat bersama para anbiya, kemudian apa? Rasulullah balik ke Mekah. Saya tanya, seandainya kenapa harus ditransitkan dulu di Masjidil Aqsa? Kenapa Allah nggak langsung ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram? Apakah Allah tidak mampu? Allah qadirun ala kulli syai'. Allah jelas mampu. Allah langsung kok dari Mekah langsung ini bisa. Tapi sengaja Allah pilih langitnya Masjidil Aqsa dibuka agar supaya digerojokkan rahmatnya Allah di situ. Tadi qori membaca apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barokna, kata-kata barokna ini apa? Allah yang memberkahi. Ini loh yang penting itu kata-kata haulahu. Apa makna dari haulahu? Haulahu secara tekstual maknanya sekitarnya, daerah teritorial, orang sekitar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang mendapatkan berkah. Lah gawat apa ini kita yang berjuang, yang mendapatkan keberkahan adalah orang-orang Mekah dengan orang-orang Masjidil Aqsa. Ini gimana ini ceritanya? Memang betul, Pak. Di Mekah itu barokahnya luar biasa. Saya bulan Syawal kemarin umroh, kalau melihat di sana orang jual pisang, nggak ada, Pak, orang jual pisang jelek itu. Jangan kalau sudah pernah umroh haji, nggak ada orang jual pisang jelek itu. Padahal tanahnya tandus, tapi apa? Buah-buahnya bagus. Saya ke Gaza, Pak, di sana, masya Allah, melonnya, manisnya luar biasa. Kalau antum tahu stroberi, kalau kita di sini paling gede segini, Pak. Kalau di sana salak yang paling gede itu ukuran stroberi yang ada di sana, Pak. Berkah betul, Pak. Tetapi apakah yang mendapatkan keberkahan adalah haulahu, orang ada sekitarnya, yaitu orang Masjidil Haram, Mekah sama Palestina? Ternyata ada ulama Mesir menjawabnya,
Haulahu makna yang kedua. Ini makna yang kedua. Analoginya sederhana. Seandainya saya dengan adik saya namanya Muhammad Ikhwan. Seandainya adik saya Muhammad Ikhwan ini ada di Jakarta begitu Pak. Orang-orang bilang begini, oh iya, kalau Ustadz Faiz itu dekat sama adiknya. Gus Faiz itu akrab sama adiknya. Salah apa tidak Pak? Walaupun jasad kami jauh Pak. Adik saya di Jakarta, saya di sini. Jauh apa tidak? Jauh Pak. Tapi kenapa kita itu dikatakan dekat? Karena hati saya muallak dengan adik saya. Adikku loro ya tak pikir. Adikku butuh duit ya tak pikir. Begitu juga adik saya juga begitu mikir. Begitu juga kalau antum semua, kalau di hati antum muallak dengan Al-Aqsa yang ada di sana, maka Anda kata ulama dikategorikan apa? Haulal Aqsa. Kalau antum di hati-hati antum ini ada Masjidil Aqsa, ada Palestina, maka dikategorikan Haulal Aqsa. Maknanya apa? Kalau Anda di hati Anda ada Palestina, maka siap-siap hidup Anda barokna haulahu. Siap-siap hidup Anda berkah. Siap-siap Pak. Hidup Anda dibikin berkah. Makanya kalau rumah saya ada plakat namanya kantor KNRB, kantornya saya pindah ke Toko Swaga. Plakatnya nggak mau saya pindah Pak. Kenapa? Arep-arep barokah Al-Aqsa. Karena apa? Barokah itu Allah kok yang menjanjikan. Tabarukan kita itu Allah kok yang menjanjikan. Barokna haulahu. Itulah Masjid Al-Aqsa. Bahkan nun sewu kata ulama, kemenangan umat Islam, kemenangan Masjidil Aqsa, kemenangan warga Palestina ibarat bola dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Seandainya warga Gondang Legi, warga Malang gak mau bantu Palestina, gak mau donasi, gak mau doakan, Palestina akan menang Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah nama kulo, nama antum semua tidak mau ditulis oleh Allah sebagai salah satu pemerdeka Masjidil Aqsa? Kira-kira antum ini mau nggak ditulis oleh Allah namanya salah satu pemerdeka Masjidil Aqsa? Mau napa mboten? Kita harus tunjukkan ke Allah bahwasanya kita peduli terhadap Palestina. Saya tanya, Masjidil Aqsa itu milik warga Palestina atau milik umat Islam seluruh dunia? Warga Gondang Legi ini ikut miliki atau tidak? Ikut Pak. Ini masjid kita sing masuk di situ belum tentu ada kampung. Saya tanya, tiba-tiba ini karpetnya bersih begitu ya. Ada yang datang ke sini dari luaran sana pakai sepatu kotor, masuk kemudian ngerokok di sini. Rokoknya ditaruh di karpet lubang. Kira-kira jamaah di sini marah atau tidak? Marah dong. Iya jelas. Wow, ini masjid kita, masjid wakaf, diamuk gak karu-karuan. Sekarang saya tanya, masjid kita bertahun-tahun dinistakan, bahkan masjid kita sudah 310 hari dibombardir. Umat Islam sulit untuk sholat di situ. Di mana marah kita? Apakah antum sudah marah? Saya tanya. Ada nggak yang pertama deket dengerin berita Palestina diganti Pak? Alah yes ngono iku. Ada nggak di antara kita mendapatkan share-sharean Palestina nggak mau baca? Berarti Anda nggak marah, masjid Anda dinistakan. Bagaimana cara marah yang betul Pak? Cara marah yang betul. Nih kita semua pakai handphone Pak, buka handphone. Ya sekali-kali dong bikin status di WhatsApp kita, bikin status di FB kita, bikin status di IG kita, bikin status di TikTok kita. Apa? Dengan cara mengatakan freedom for Palestine, Hurriyatul Al-Aqsa. Ayo Pak. Seandainya trending topik setiap bulan ada trending topik freedom for Palestina, Zionis juga keder Pak untuk nyerang Palestina. Ayo jihad pakai jempol kita. Jangan senantiasa bikin status di WhatsApp kita flexing Mbak, pamer-pamer. Lagi ikut kajian nih, cekrek. Ini lagi makan nih, makan di kafe. Wah, ono kafe, waduh pinggir sawah di. Wih, semuanya pamer aja itu.
Kenapa kita nggak ngomong freedom for Palestina? Ayo gunakan jihad kita yang kedua. Yang pertama itu pakai jempol. Yang kedua apa, Pak? Ini jihad kita, Pak. Ayo kita boikot produk apapun yang terindikasi mendukung Zionis Yahudi. Ini bukan ajakan saya saja, bahkan MUI mengatakan produk yang nyata-nyata mendukung Zionis Yahudi hukumnya haram. Saya itu takjub, Pak, ada di kampung saya. Wong iku wis koyok gagah preman-preman ngaji sama saya, Pak. Ayo diboikot produk Palestina. Dia searching, Pak. Produk apa ini yang mendukung? Saya itu senantiasa kalau ngaji itu dibawain tahu. Tahu enak gitu. Ini kok rasanya beda ini. Nggih, Pak Ustadz, biasanya saya pakai Royco. Sekarang saya pakai Masako. Lah kenapa? Loh, Royco itu kan diboikot, mendukung Israel. Masya Allah, Pak. Perkara begitu dia boikot, Pak. Kemudian tak ceritakan ke istri saya. Boikot, Pak. Mosok sing woro-woro nggak boikot, orang lain boikot. Antum tahu pakai sunlight minyak cuci itu bersih, Pak. Tapi itu boikot. Oh, istri saya pakai yang lain, produk lain. Karena apa? Nggak diboikot, Pak. Anak saya Fakhri itu, Pak, dulu itu sengaja makan burger. Sekarang saya bilang, burger apapun, merek apapun, nggak mau, Pak. Apa? Israel itu, Pak. Lo gitu, Pak. Ayo kita tanamkan. Saya bilang, yang Israel itu merek itu saja. Sing ini ndak. McD sing ngambil King Burger itu, yang lain ndak. Oh, itu loh, Pak. Apabila ada produk yang mendukung, boikot, Pak. Sampo itu, Pak. Saya itu ada produk Pantene. Saya biasanya pakai itu. Waduh, sudah lama ini habis. Nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa beli karena itu boikot. Saya itu punya baby shop, peralatan bayi. Peralatan bayi itu 4 lonceng. Alhamdulillah jualan saya laris. Tapi nggak iso order lagi, Pak. Kenapa? 70% produk baby shop itu mendukung Zionis Yahudi. Gak iso kulaan mana, Pak. Orang-orang bilang, wah antum nggak iso jualan. Gak apa-apa kok arani begitu. Yang penting saya punya tanggung jawab di hadapan Allah. Produk yang mendukung Zionis Yahudi gak tak kulak, Pak. Ayo kita boikot. Yang pertama status, yang kedua itu boikot. Apapun itu, bahkan tanamkan di anak-anak kita. Kalau ada produk, baik minuman mau apa, kita boikot. Ajak, share itu di mana-mana, biar agar supaya orang-orang Zionis Yahudi terboikot. Apakah boikot ngaruh? Antum tahu? Data terakhir yang saya dapatkan dari KNRP, lembaga kajiannya itu mengatakan bahwasanya 68.000 perusahaan Zionis Yahudi bangkrut gulung tikar, Pak. Di 3 bulan pertama McD sama pizza itu turun, yaitu 2,5% sahamnya. Kok sedikit? Antum tahu sedikitnya berapa? 87 triliun. Ngaruh, Pak. Mereka itu butuh kita. Mereka butuh kok saudara kita dibunuh. Kalau Anda memaksakan beli produk itu sama dengan, nih Yonis, produk kamu tak beli. Kalau untung kamu tembak ya saudaraku ada di Palestina. Mau antum semacam itu? Tega antum begitu? Ayo kita boikot. Yang pertama kita bikin status. Yang kedua adalah kita boikot. Yang ketiga adalah apa? Yaitu donasi, Pak. Di sana, Pak, kate kerja angel, Pak. Loh iya. Oh nek gini wah keseng melarat. Di sana bukan hanya melarat, sulit hidup. Antum di sini sak melarat-melarate, insya Allah, Pak, makan aja mudah, Pak. Wis antum datang di kajian Ahad pagi IKD mesti ana pulurane, Pak. Loh iya, Pak. Di sana sulit, Pak, yang dimakan, Pak.